biasanya misalnya kalau memang ada itu biasanya menghasilkan suatu teori baru. Teori apa? Misalnya teori manajemen keuangan. Karena kita tahu ilmu manajemen itu ada sebelum abad ke eh, 18 atau 19 gitu ya. Pokoknya pada tahun 1800 sekian sudah ada Stunner ataupun ahli-ahli manajemen yang lainnya yang berpendapat bahwa manajemen itu adalah ini. Manajemen itu adalah planning, organizing, activating, controlling dan sebagainya. Tapi ada yang mengatakan bahwa ilmu manajemen ini adalah di samping planning, organizing, activating, controlling juga ada budgeting, ada reporting, ada yang lainnya gitu ya. Sementara yang ahli yang lain mengatakan bahwa manajemen itu adalah ini dan sebagainya. Nah itu kan boleh-boleh saja ya, karena dia berpendapat seperti itu tuh berdasarkan dia melakukan penelitian atau berdasarkan beliau-beliau ini baca buku atau misalnya tadi kata yang Akang siapa tadi, mungkin aja nanti keluar pengertian manajemen keuangan menurut Dede Hertina setelah Dede Hertina itu melakukan penelitian tentang apa gitu yang ada hubungannya dengan manajemen keuangan. Nah beberapa waktu yang lalu juga ada dosen MM ya yang melakukan penelitian lalu kolaborasi dengan mahasiswa. Nah ini modelnya ini ya hasilnya ini menghasilkan suatu model dan modelnya ini dihakikan, dipatenkan ciptaannya. Itu kan baru kemarin tuh tahun 2020. Nah, padahal sebelumnya model itu belum ada. Kebetulan model yang dihasilkan pada penelitian dosen ini dipakai di perusahaan di Kalimantan. Nama perusahaannya apa gitu saya lupa ya. Nah, itu seperti itulah ya. Jadi itu juga berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan berdasarkan teori-teori ataupun jurnal-jurnal sebelumnya yang menjadi acuan di dalam penelitian. Nah, itu seperti itu ya. Jadi misalnya kalau ada pendapat dari beberapa teori ini daripada beberapa orang ini boleh-boleh saja ya. Tapi tujuan itu sebetulnya sama saja ya. Di sini juga efektif, efisien dan seterusnya ya. Ini juga nih penggunaan model secara bijaksana dan seleksi. Nah ini juga tidak akan jauh beda dari efektif dan efisien. Sebetulnya intinya semua juga hampir sama. Hanya permainan sama. Bukan muter-muter sih sebetulnya kan kalau orang berpendapat kan kadang-kadang ada yang apa istilahnya ada yang langsung to the point, ada yang dikemukakan secara mendetail gitu kadang-kadang seperti itu. Nah, ada lagi silakan. Pak, tapi di sini kan ditulisnya seefektif dan efisien mungkin. Nah, untuk supaya selalu tinggi. Nah, itu kenapa? Iya. Bahasa ekonomi ya. Kalau dulu kan waktu SMA kita kan untuk mendapatkan apa ya setinggi-tingginya. Tapi kalau misalnya di giliran pengeluaran tuh efisien mungkin. Gimana? Iya. Iya, itu kayak sekolah. Sekolah itu kan biayanya mahal ya. Apalagi di Indonesia kan sekolah cenderung mahal ya. Tapi kalau di Widyatama kayaknya apa per Betul, Bu. semester Relatif murah, Bu. ya termasuk murah kalau di Bagus murah, Bu. Widyatama. Iya ya, bagus murah ya. Ya, Di ITB hampir 200 juta, Bu. berapa? Di mana? Hampir 200, Bu, katanya. Di mana? ITB. Oh, MM. waktu anak saya aja waktu dia lulus tuh tahun 2000 berapa ya? Kurang lebih tahun 2015 lah ya. 2006, taruhlah 2017 lah dia lulus S2. Yeah. Waktu itu di ITB masih 70 masih 80.
Ya berarti kan apalagi itu kan agak itu ya agak apa istilahnya 2 tahun lah 2 tahun 2 tahun setengah dulu 80 itu tahun 2017 2000 berarti dia masuk ke 2015 ya, akhirnya dia ngambil di tempat lain gitu ya di Unpad dia katanya nggak mau katanya waktu S1-nya dia di Unpad dia. Jadi nggak mau di lagi gitu. Nah pada saat mau ke ITB biayanya mahal banget ya. Iya, Bu. Nah, itu yang murah lah sedang ya mudah-mudahan juga di Widyatama juga tidak mengurangi Amin. kualitasnya ya. Betul, Bu. Tidak mengurangi kualitas daripada kualitas di pendidikan ini ya. Karena di sini juga kita juga kan tentunya tidak mau juga terlalu memberatkan kepada para mahasiswa ya. Mungkin saja di Widyatama ini ada dana yang ada dana yang disubsidi oleh yayasan barangkali kalau yang soal itu saya kurang terlalu paham ya. Yang penting kita nikmati. Jangan, Bu. Udah. Enggak, Bu. Cukup Bu, ini aja dicicil, Bu. Ya. Betul. Apalagi sekarang banyak perusahaan yang kena dampak dari pandemi ini. Ya. Iya, betul. Betul, Bu. Memang sih tidak semua mahasiswa Widyatama itu apa istilahnya semuanya di atas atau semuanya di bawah, tidak, tapi beragam. Jadi dalam hal ini ya disetarakan aja antara yang di atas dan di bawah itu, jadi ditentukanlah harganya X rupiah misalnya. Ini satu semester berapa? Jadi satu bulan 1 juta. Iya, alhamdulillah. Iya, ditambah uang pembangunan, Bu. Ya, pokoknya biaya kuliahnya 1 juta ya. Iya. Setelahnya uang jajan anak SMA aja sudah lebih dari 1 juta ya. Iya, benar, Bu. Enggak juga lah yang segitu, itu memang apa istilahnya karena kan biaya transport juga sekarang kan mahal ya. Tapi kalau misalnya uang sih, makanya kemarin juga saya juga nggak tahu, saya pikir berapa ini ya uang kuliah gitu ya di Widyatama, karena kemarin tuh ada yang mau masuk ya, ada yang mau masuk kuliah di Widyatama. Tapi kan 4 semester ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Insya Allah. Ya. Bayarnya mah per 4 semester ya. Bayarnya tetap 4. Bayarnya tetap 4. Totalnya 33, Bu. Totalnya sampai beres 33. Ya 33 ya. Dulu aja zaman anak saya kuliah tuh tahun 2015 itu 33 itu apa istilahnya pokoknya habisnya sampai 60-an lah. Itu lulus tahun 2017 kalau tidak salah, yaitu sampai 66 gitu ya. Apalagi kalau misalnya lewat daripada 4 semester, bayarnya itu adalah 6 juta gitu ya. Mau sebulan, mau 2 bulan, 6 juta itu. Itu cukup lumayan mahal sih ya. Lalu itu ya udah 6 tahun ya. Makanya cepat-cepat lulus supaya tidak ada lagi apa istilahnya aturan-aturan yang lainnya ya. Didoakan mudah-mudahan cepat lulus ya. Amin, Bu. Amin. Nah, ini dia kita lanjutkan ya. Kalau misalnya ada yang bayar murah, kenapa harus mau bayar mahal? Ya itu udah aja, pokoknya yang penting toh nanti juga kan kita akan kembali ke institusi masing-masing. Kembangkan aja sendiri-sendiri ya. Bagaimana cara mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita sendiri ya. Kalau misalnya mau bayarnya yang mahal misalnya, mungkin aja ada misalnya kelas yang eksekutif misalnya, tapi saya juga belum tahu sih sampai sejauh mana ya. Nah itu ya. Jadi konsep manajemen keuangan ini dia di sini nih yang paling pentingnya, konsep manajemen keuangan ini ya. Yang pertama itu adalah perolehan dana. Nah, perusahaan, nah tadi ya kita kaitkan dengan teori daripada yang dikemukakan oleh Bambang Rianto ataupun oleh ahli-ahli yang lainnya. Yang pertama ini perolehan dana. Nah, merupakan